Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembalikan bersyukur kepadamu Tuhan, buat berkat serta pertolonganmu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesekiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Saya ulangi sekali lagi, Yesekiel 36 ayat ke-26. Saya akan membacakannya dari sini. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini yaitu hati yang baru. Nah, saudara-saudara, kitab Yesekiel ini menekankan kepada kita bahwa Tuhan akan memberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Nah, selain itu, kitab Yesekiel ini juga memberitahukan bahwa Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Nah, jadi jelas di sini, jelas bagi kita bahwa sebelum Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, Tuhan berkata, Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Sebab itu, kalau Tuhan hendak melakukan perkara-perkara dahsyat, tidak mungkin Tuhan memulai dari hati yang lama. Nah, artinya di sana ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, jikalau Tuhan sudah melakukan perkara-perkara dalam tubuh kita, berarti Tuhan sudah memberi hati yang baru, bahkan roh yang baru dalam batin kita. Nah, sehingga kita dapat menyimpan janji-janji Tuhan dan mengerti segala yang terbaik itu dari Tuhan. Nah, jikalau saudara sudah memiliki hati yang baru, roh yang baru, kita akan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam tubuh kita, dalam diri kita. Apakah Tuhan akan memberikan yang terbaik? Jikalau hati kita sudah diperbaharui, kita akan mengerti apa makna dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ada 3 contoh yang memiliki hati yang baru. Contoh di dalam Alkitab tentang sikap dan tindakan orang yang hatinya bersih dipakai oleh Tuhan, yaitu Musa, Daniel, dan Yusuf. Mereka bukan hanya sekedar memiliki karunia, melainkan mereka telah memiliki hati yang baru, bahkan roh yang baru dalam hidup mereka, sehingga mereka dipakai Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada umumnya kita sering menganggap bahwa hati dan perasaan itu sama. Kita sering menyamakan perasaan dan hati itu sama. Orang tidak punya perasaan disebut dengan orang yang tidak punya hati.
Jika perasaan seorang itu teguh, maka kita menyebut hatinya kuat. Begitu pula ketika ada yang mengatakan, kamu keras hati, hati kamu sudah membeku, kamu sudah memiliki hati yang membeku. Itu berarti bisa orang tersebut menutup kesadarannya. Jikalau orang sudah menyebut seseorang itu memiliki hati yang keras, berarti mereka sudah tidak memiliki kesadaran untuk berbuah, padahal sudah berkali-kali diingatkan atau dinasihati. Nah, dalam kitab Yeskiel ini disinggung tentang hati yang keras. Siapa yang memiliki hati yang keras? Mengapa mereka merasakan hati? Mereka tidak patuh dan tidak setia kepada Allah. Mereka sudah berkali-kali diingatkan, tetapi mereka tidak mendengar perkataan dari nabi-nabi. Mereka sudah berkali-kali diingatkan, tetapi mereka mendengarkan perkataan nabi-nabi yang palsu. Apa yang terjadi ketika umat Allah mengeraskan hati? Nah, mereka diserang oleh bangsa asing, kalah dan dibuang. Mereka menderita dan hancur. Namun Allah itu baik, saudara-saudara. Ia menjanjikan adanya pemulihan. Nah, jikalau kita sudah memiliki hati yang keras, tetapi Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberikan pemulihan. Maka kita akan dipulihkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita. Nah, dengan memiliki hati yang taat, memunculkan keadaan batin yang mendorong manusia melakukan perintah Allah. Setelah itu, barulah Allah mengubah situasi dan keadaan yang disebut sebagai zaman yang baru. Ternyata Allah memperhatikan hati manusia, perasaan kita. Nah, kitab Yeskiel ini secara khusus menunjukkan kehancuran umat Allah yang disebabkan hati yang keras. Karena mereka meninggalkan Allah, hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, yaitu hati yang keras membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Ya, sangat betul saudara-saudara. Jika kita memang memiliki hati yang keras, maka kehancuran akan berada dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita memiliki hati yang tulus dari Tuhan, bahkan roh yang baru dari Tuhan, kita akan hidup dalam sukacita, saudara-saudara. Nah, firman Allah mengingatkan kita kembali supaya tidak mengeraskan hati. Mulailah belajar untuk membuka hati, terutama membuka hati terhadap kehendak Allah. Hati yang sudah mengeras tidak bisa diobati. Maka Allah memberikan hati yang baru. Hati yang lama tidak berfungsi lagi secara baik dan sudah rusak, mengeras bahkan membatu. Tidak ada lagi perasaan terhadap Allah, tetapi dengan kasih setia Tuhan, dengan kasih setianya, Allah menyediakan hati yang baru, hati yang terbuka terhadap perubahan, hati yang patuh dan setia, hati yang tertuju hanya kepada Allah, hati yang berdoa, hati yang beribadah. Nah, saudara-saudara, yang menjadi renungan atau aplikasi dalam kehidupan kita yaitu biarlah Roh Kudus bekerja untuk memperbaharui hati kita, sehingga kasih dan berkat Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Janganlah keraskan hatimu ini, janganlah keraskan hatimu hari ini. Pada hati yang keras tidak ada masa depan. Sebaiknya hati yang baru
akan mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Hati yang baru akan mengubah segalanya menjadi baik. Amin buat firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, berkati kami Bapa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, setiap kegiatan kami dalam satu hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.